Brunch with Dave kali ini kita hadir dari ruangan Private El Gaucho di Sudestada. Jadi buat teman-teman yang sedang mencari private room untuk kumpul bersama dengan beberapa rekan dekat, ini rasanya adalah pilihan yang tepat ya. Akhirnya Brunch with Dave bikin episode Men's Fashion. Kalau judulnya Men's Fashion, I think Sabrina ini adalah satu-satunya episode Brunch with Dave yang tamunya laki-laki semua. Welcome to Sudestada. Yes. Michael, Tara, Ringo. Hai. Tuh ya. Udah nggak pakai basa-basi, hidangannya sudah disiapkan. Oh bisa. Iya. Dari tadi Judulnya soalnya brunch, bagus jadi banget. sambil Yes, makan. yes. Tuh ya. Yes. Ada Wow. empanadas hand cut beef, mushroom pizza, baby spinach dan kale salad, spinach broken egg sama rib eye creamy mushroom. Tuh, monggo tuh. Idi, pisang. Isonya aja nggak main-main. Oke, nah ini tuh obrolannya mengenai men's fashion. Oke. Aku pengen tahu dong buat tamu-tamuku nih hari ini, gimana sih kalian mendeskripsikan your personal style? Mungkin mulai dari Michael kali ya. Nih, soalnya aku dapat insight ya, Mas Dev kalau mau ngomongin streetwear, luxury streetwear, Michael nih yang paling paham. Gue langsung minder gitu loh, Mike. Karena gue tuh nggak streetwear banget ya Sabrina ya. So I'm so out of my league. Oke, Mike. First and foremost, how would you describe your personal style? Thank you. Wah, untuk describe bisa bilang lumayan susah ya. Cuman gue mungkin bisa bilang kayak karena background gue graphic designer. Terus berarti kan gue juga suka sama hal-hal yang berbau grafik dan lain-lain ya. Plus jadi apa yang gue pakai kira-kira emang sesuai dengan apa yang gue suka in terms of desainnya. Terus juga kayak dari segi grafiknya yang gue suka kayak gimana. Misalnya influence oleh music, movies dan lain-lainnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya secara garis besar sih gue fleksibel, gue pakai yang kira-kira yang gue. Selamat makan ya. Selamat makan dong kan. Silakan enak loh. Gangguin loh. Gue makan ya. Loh, justru gue tuh memberikan kesempatan kepada bener, kalian bener. kan, few bites, baru abis itu gue pindah. Ntar ngobrol sama Tara sama Ringo, Michael boleh ngunyah gitu ya Mike ya. Kayak di kantin aja kita bagi-baginya. Nah, terus Perfecto. Ya jadi gue pakai yang gue suka aja ya. Terus apalagi kayak lo ngeliat kayak tren kan selalu berubah. Selalu berubah jadi ya kira-kira pas berubah pun juga gak selalu cocok juga gitu loh. Ya. Jadi kira-kira ya gue selalu milih yang oke ini cocok sama gue suka dari segi desainnya, dari segi grafiknya dan lain-lainnya. Gitu aja sih. Oke, lu pakai apa yang lu suka? Yes. Kalau untuk Tara sama Ringo kan udah menikah ya, seperti kita ketahui ya Besti ya. Nih sambil dong. Tuh. Michael juga udah kawin. Kita solo Udah. kok di sini. Oh, kenapa? Solo kan Oh iya Caci. betul. Tara dan Ringo sudah menikah. Sayangnya, Ringo Yang- sama gue nikah. Bukan. Yang aku pengen tahu apakah cara lo berdandan gitu berubah saat sudah menjadi suami dan ayah? Oke, kalau dari gue pribadi sih nggak pernah berubah. Karena gue mungkin dapetin pasangan juga yang selera juga sama. Doyan belanja. Aku kalau ngeliat instastory-nya dia pakai terus ya. Istri lo kerjanya. Bener. Nah jadi kayak kalau dibilang berubah nggak pernah berubah sama sekali. Justru malah kita lebih suka eksperimen untuk bersama gini. Kira-kira bener kata Michael, kita kan memang generasi yang menolak tua ya. Iya. Jadi gimana caranya? Emang lo belum tua, Ta? Banget, dewasa. Saya. Jadi gue harus masuk nggak ya obrolan menolak tua ini? Jadi gimana caranya ya gue selalu update sama apa yang hype sekarang aja gitu. Gue selalu mengikuti dan gue selalu untungnya tuh gue selalu suka gitu. Dan selalu suka mencoba untuk eksperimen terus gitu sih. Oke. Bisa dilihat kan dari penampilan saya yang sudah berubah. Iya, lu nggak pernah stay Dulu kan di lurus satu kan? gaya. Iya, dulu terakhir ketemu di radio kan masih lurus. Iya. Warna-warni dulu, Betul. lurus, tiba-tiba keriting. Itu Emang dia. kayaknya lu nggak pernah berpuas diri dengan satu gaya gitu ya? Gue Ta? nggak pernah puas karena nggak tahu ya mungkin gue orangnya tipikal ya senang aja gitu mencoba suatu hal yang baru. Kira-kira tuh cocok nggak sih? Boleh loh dimakan lagi loh. Banget. Kalau gue mungkin agak bedanya setelah, kalau mau ngomongin perbedaan setelah menikah ya. Konsep fashionnya adalah lebih ke hemat ya. Maksudnya gimana tuh, Baba? Karena ada bini gue yang selalu menjaga semua itu gitu loh. Oke, Setiap apa yang oke. gue beli, dia selalu ngelihat berapa itu?
berapa itu gitu. Dan sering sekali gue harus membohongi istri gue untuk bilang setengah harganya. Serius loh? Iya. Biasanya kalau cerita yang kita dengar tuh perempuan ya yang nipu-nipu harga Birkin ke lakinya gitu. Kalau gue sih gue yang nipu. Contohnya? Untungnya gue dapet istri yang memang gampang ditipu. Kayak gitu. Karena gini, kalau misalnya ngomongin streetwear sekarang kan, dari yang murah sampai yang mahal, sebenarnya kalau bentuk jauh beda juga doi nggak bisa bedain. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang harganya lumayan tapi gue ngakunya murah juga dia percaya. Gitu. Jadi agak berubahnya lebih ke apa ya, beda sama Tara yang masih ngikutin. Mungkin kalau gue nggak terlalu ngikutin, hanya ngikutin perkembangannya aja. Tapi kalau gue lebih ke balik lagi, ini semakin umur, kalau kita mau ngomongin umur, kok cowok-cowok lebih gampang ke item-item selalu ya kalau lagi males ngapa-ngapain. Paling item-item. safe, paling safe ya. Itu udah item-item. Oke. Terlebih kalau perut lu semakin buncit, pilihan hitam-hitam adalah pilihan yang terbaik. Yes. Padahal Ngerti kenapa? nggak konsisten ya, tadi kan generasi menolak tua ya. Kalau anak-anak belum tua tuh perutnya nggak buncit loh. Karena kita wealthy aja. Anak muda buncit tuh banyak loh. Anak muda buncit tuh banyak Seksi loh sekarang loh. Iya betul-betul kan? seksi. Ampun. Oke. Yang aku pengen tahu juga, dari kapan lo bertiga tahu bahwa you guys have special interest to fashion? Mungkin mulai dari Michael. Wah, SMA, kuliah, mulai cari duit sendiri gitu. ini sebenarnya SMA kali ya. SMA? SMA. Oke. SMA gue waktu itu dari SMP ke SMA, kebetulan zaman tahun itu tuh kayak culture sneakers, kebetulan di Indo tuh bukan baru. Dari kayak 2000-an awal tuh udah masuk Indo. Waktu itu masih orang masih ngeliat kayak, hah, sepatu lu ngapain beli gitu kan. Terus kebetulan gue suka, dan dari dulu ya dari SMP ke SMA suka beli jual kayak gitu. Di situ gue ngerasa, oh ini kayaknya seru, dan yang bikin lebih seru lagi, lu beli kayak sneakers tuh nggak cuma beli dan lu pakai karena hype dan lain-lain ya. Tapi biasanya pasti ada story di belakang gitu kan. Apalagi kalau yang kayak desain kayak collab dan lain-lainnya, siapa artisnya, dia ciri khasnya apa, value-nya gimana, dia terkenal karena apa, itu kan justru malah bikin makin seru gitu. Jadi lu nggak cuma beli produk, tapi lu beri satu Beli ceritanya story gitu. ya, benar. Ya. Terus dari sepatu langsung lanjut kayak pasti kayak Naik kelas tuh. semuanya lah pasti kayak ke The whole ecosystem. whole ecosystem. Apalagi kan kalau misalnya kayak lu ngomongin kayak streetwear dan lain-lainnya, itu kan sekarang kayak lu kayak sekarang aja gitu ya, makin nyambung, gak cuman kayak desainer doang, tapi kayak ada story semuanya tuh bikin itu makin menarik ya. Nah di situ yang gue ngerasa kayak oke ini seru juga nih. Oke. Ngomongin mengenai streetwear, luxury streetwear. Story apa? Kan tadi Michael bilang, kenapa komunitas ini tuh jadi asik banget karena the whole story behind the product. Dari kolaborasi kayak atau apa kayak. Story apa yang sekarang nih pop in your mind, yang menurut lo nggak akan pernah lo lupa dari luxury streetwear? Oke. Gila ya, oke-nya mantep banget loh. Mungkin gue bisa bilang apalagi kayak sekarang kayak yang paling fresh lah ya, kayak Virgil Abloh. Itu contoh yang bisa dibilang story-nya itu paling strong dibanding yang lainnya. Sekarang ini karena dia dari background yang dia sekarang orang terkenal karena LV-nya. Terus sebenarnya background-nya dia dari dulu ya benar-benar desainer brand streetwear gitu kan. Dulu terus desainer kulit hitam. Terus yang hebatnya adalah dia bisa 360. Dia nggak cuman ngedirect, dia ngedesain, tapi dia mix semua juga, mulai dari kayak figur-figur yang dia ajak, yang pakai brandnya, terus juga kayak story yang dia bawa, campaign-nya, semua direction-nya. Itu menurut gue tuh menarik banget. Apalagi kayak satu contohnya yang story-nya adalah dulu jadi ada desain graffiti artist Futura. Di awal tahun 2000-an dia gede banget. Dia pernah ke Indonesia tahun 2000 berapa? 2002, 2003, sekitar 100 segituan. Dan itu masih berapa persen orang doang yang tahu. Terus dia sempat ngilang. Akhirnya si Virgil ini yang bawa balik dia. Lewat LV, ada di show-nya dia. Dan itu menurut gua kayak satu story yang benar-benar kelihatan gimana Virgil ini berhasil nyambungin. Dia nge-connecting the dots. Yang menurut gue desainer-desainer lain untuk dengan yang era modern ini nggak semuanya ngeliat ke situ gitu. Pasti ada ngeliat kayak gue misalnya kayak brand ini gue akan berubah dari segi desainnya dan lain-lainnya.
Cuman dia tuh benar-benar ngelihat dari sisi culture-nya juga. Itu yang menurut gue, ya, dan itu bisa diakses sama semua orang gitu kan. Biasanya kan kalau itu lebih bisa dibilang niche lah, yang tahu-tahu aja. Tapi kalau kayak gini, lo bisa ngeliat ke mall sekarang kayak ada toko LV, lo ngeliat langsung. Itu lumayan salah satu yang story yang paling menarik ya. Oke, yes. Itu juga cerita yang banyak diagung-agungkan oleh para pengagum street culture ya, streetwear culture. Oke, kita akan lanjutkan Brunch with Dave sambil menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh Sudestada. Betul sekali. Oh iya kak, enak nggak makanannya? Enak. Gue enak ya. Habisin dulu, baru lu ngomong. Kan tanya sekarang. Oh iya. Oh iya benar ya benar. Apa-apa sih. Sopan kalau gue jawab. Betul. Mungkin gue akan tanya sama Ringo deh. kenapa tuh? Pernah ada nggak masa pilihan gaya yang lo kalau lihat sekarang, aduh gue nyesel deh. What was I thinking gitu? Apa sih yang ada di kepala gue sampai gue melakukan itu dalam hidup gue? Gitu. Ada, kayak waktu awal-awal, kayak misalnya awal-awal, ingat Off-White waktu itu menjamur di mana-mana, ya kan? Waktu awal-awal masih belum terlalu rame, ya. Terlalu rame tuh seru banget buat ngikutin itu. Ya. Gue punya beberapa, terus gue beli. Lama-lama sekarang tuh barang jarang gue pakai karena tiba-tiba kok gue melihat banyak sekali yang pakai, palsunya di mana-mana. Ada om-om yang Dari yang off white sampai off shoulder iya, ya. pakai juga, bahkan memakai seragam dia dan anaknya yang SMP juga pakai barengan. Terus gue kayak salah nih gue, kayaknya boleh nih gue istirahatin dulu ya di barang ya gitu karena apa ya, nggak tahu ya, dulu sih gue masih ngelihatnya cool ya gitu ya. Sekarang setelah semakin rame dan gue pengen beda aja, jadi kayak sekarang gue lagi sebenarnya selama ini tuh yang gue suka tuh figurnya tuh selalu musisi dari gue kecil. Setiap musisi siapa yang gue suka, apa yang dia pakai, nah itu tuh gue agak cenderung ngikutin karena nggak tahu kenapa dari dulu tuh musisi selalu buat gue lebih dari bintang film ya. Kalau bintang film tuh gitu aja, tapi kalau musisi tuh cool berat. Tapi lu kan bintang Karismanya film. tuh dapet. Iya sih, makanya nggak keren. Kan gue bilang kalau gue musisi lebih keren gitu. Kan lu pernah bisa musisi juga? Nggak laku kan. Oh iya. Sorry. Jadi itu Cuma dia nanya. kayak apa ya, musisi tuh sah gitu. Mereka mau pakai t-shirt bolong-bolong aja kok keren banget gitu loh. Jadi itu yang selama ini menginspirasi gue untuk selalu pengen terlihat seperti idola gue. Begitupun juga banyak yang sekarang yang mulai menjamur di mana-mana streetwear yang sekarang karena mereka mengikuti idolanya juga kan. Kayak misalnya yang Kanye West gitu, misalnya dia pakai brand apa, Yeezy-nya sempat kemana-mana, terus ya itu kedekatan dengan apa ya, ngefans sama yang kita idolain. Nah itu yang paling deket sih. Tapi menarik tuh apa yang Ringo bilang ya. Aku juga dengar gitu kalau di komunitas streetwear, luxury streetwear itu kalau yang niche, anti mainstream menjadi mainstream, it lost its appeals. Benar nggak? Seperti contoh Yang tadi gue bilang. Mungkin di beberapa orang iya, tapi untuk di beberapa orang juga enggak sih. Karena kan kayak misalnya gue tipikal orang yang ketika udah dipakai sama banyak orang, ya nggak kenapa-napa juga. Karena kan semua orang juga berhak untuk nyobain Kalau sama? Ya kalau sama pun gue kayak, weh sama nih. Ya, itu bisa menjadi sebuah yang apa namanya hal yang berbeda. Karena gue pernah juga rambut gue tiba-tiba sama tukang LPG dekat rumah gue. Terus kayak gue warnanya sama gitu kan. Oh iya? Tapi, iya, progresif berarti tukang LPG. Iya benar. Terus akhirnya gue gini, gue mikir kayak gue tuh orang yang tidak pernah berpikiran kayak kalau udah dipakai sama semua orang itu akan jadi basi, enggak sih. Karena menurut gue Makanya gue simpen dulu kan, gue nggak bilang gue kemana-mana. Betul. Tapi suatu saat akan gue pakai ketika yang lain nggak pakai. Jadi sebenarnya ya seperti yang Mamat bilang, yang kita beli itu kan untuk beberapa orang itu adalah story-nya. Kenapa sih akhirnya culture-nya juga. Kenapa barang ini lu suka banget. Kayak misalnya gue suka Nigo gitu. Nah akhirnya gue nyari tuh apa, dia kolaborasi sama siapa aja. Walaupun banyak yang make juga, gue sih gak kenapa-napa. Tergantung gimana cara pembawaan lu juga kan sebenarnya. Tapi apakah apresiasi lo terhadap suatu brand kalau udah mulai banyak yang pakai berubah? Enggak juga? Enggak sih, gue enggak. Gue lumayan. Enggak, karena gini, mungkin gue nggak sebelajar sampai mau gue ikutin. Gue sesimpel apa yang gue suka ya gue suka gitu. Kadang musik aja tuh juga gitu loh. Kalau misalnya wah udah mulai terlalu ini nih ya gitu, itu mengurangi apa ya, excitement-nya gue terhadap
Jadi gue selalu mencari cara-cara kira-kira yang jarang apa ya gue suka secara personal tuh apa gitu. Jadi kalau gue sih sesimpel dengan kadang-kadang kalau misalnya gue nggak punya tuh kayak Tara gue suka ini gitu. Nah gue tuh tidak mau gue suka sama ini doang. Gue selalu objektif sama dia bagus sekarang nanti belum tentu. Jadi gue akan lihat lagi ntar gimana. Kayak misalnya gue nggak ngerti kayak misalnya sneakers ada tim Adidas, tim Nike misalnya. Ada yang bilang enggak, gue hanya Adidas doang. Gitu. Gue cuma Nike doang. Buat gue kayak kenapa lo? Dua-duanya bagus loh dengan beberapa. Gue penikmat semuanya gitu. Apapun yang gue suka. Mungkin sekarang gue bisa ini, bahkan besok pun ada yang bagus di brand lain, nah itu gue beli juga gitu. Jadi gue kayak, gue gak masalah gitu kalau gue. Fanatisme streetwear itu nggak berlaku tuh ya untuk Ringo. Kalau Gue enggak. lo, Mike? Gue setuju sama kayak, kalau gue lebih kayak Tara. Oke. Kayak kalau gue mesti orang banyak yang pakai, gue lebih kayak selama ini gue suka yang brand ini misalnya gue suka di sini orang lagi banyak yang pakai sih gue kadang-kadang nggak masalah ya. Tapi gue ngerti banget tuh yang tadi apa Ringo bilang itu banyak banget dan kadang-kadang sering kayak gitu juga makanya kadang-kadang kayak wah ini lagi agak kebanyakan kayak nggak dan itu benar-benar berlaku banget kayak di industri kayak sekarang nih kayak di industri kayak streetwear kayak fashion itu sangat-sangat karena kenapa? Lu bisa ngeliat semuanya instan kan sekarang. Lu ngeliat Instagram. Kalau dulu kan lu ngeliat lu pergi. See now, buy now. Yes. Kayak dulu kan lu pergi lu ngeliat. Dulu ya. Iya. Lu pergi baru ngeliat wah ini ada yang pakai ini sama kembaran. Itu kembaran. Kalau sekarang lu tinggal kayak hah? Ini make. Nah, kan lo. Gitu. Ada yang kayak gitunya. Cuman selepas dari itu sih masih cuek-cuek aja lah. Kayak zaman dulu kan orang pada pakai FUBU. Ya kan, tapi karena nggak ada Instagram, semuanya juga ya udah pakai aja. Bahkan ketika lu nongkrong di Senayan City di Senayan di Palem, semuanya bajunya FUBU gitu. Ketahuan umurnya. Gue banget tuh zaman udah lama banget loh ngomongnya. Ada yang tahu kan ya? Lama banget. Itu Union depan, itu Palem dulu. Jelas, clear. Iya, jadi maksud gue kayak ya kembali lagi emang bener sih. Cuman balik ke orangnya masing-masing sih. Emang ketika lu nggak mau disamain itu kan karakter. Makanya menurut gue itu adalah pentingnya personal style. Lu pengennya seperti apa nih? Karena personal style itu yang mengungkapkan siapa diri lu berpijak sama apa atau enggak mungkin kayak menambah PD lu juga kan. Itu sih sebenarnya. Kita juga pengen tahu dong buat yang nonton Brunch with Dave kali ini nih. Siapa tahu ada yang baru mau coba-coba. Kayaknya gue mau eksplorasi gaya menuju streetwear gitu ya, street style. Pengen nyoba luxury streetwear. Ada panduan yang bisa kalian kasih nggak sih? What to do gitu. Gimana cara menemukan ekspresi streetwear yang pas gitu? Gimana? Karena gini, kalau lu ngomongin masalah street style, masalah style sendiri aja ya it depends on you. Lu maunya dilihatnya seperti apa? Kembali lagi kan kalau lu pengen gaya dan juga culture-nya mungkin di hip hop ya mungkin ya lu akan masuk ke situ dan ya lu harus cari itu mulai dari desainernya siapa, penyanyinya siapa, apa yang lu suka itu lu harus tahu gitu. Kalau lu emang tiba-tiba gue masuknya ke perdiskoan atau ke culture pop ya udah lu harus tahu juga. Intinya sih seperti itu. Kalau mau ya kalau buat gue sih jangan pernah berhenti untuk eksperimen aja karena lu nggak pernah tahu nih. Gitu sih. Apakah kan disebutnya kayak tadi Tara bilangnya gitu ya Mike ya, Ringo. Culture-nya perdiskoan, hip hop gitu. Kenapa? Itu kan ya oke gitu. Kita kan cuma mendengar itu sebagai selorohnya aja ya culture. Cuma mungkin backstory-nya seperti yang tadi Michael bilang kali ya, bahwa sebetulnya it's not only the brand, it's not only the product, what they are selling, what we are buying is the culture behind it gitu. Gitu ya Mike? Dan itu yang menurut gue nilai plusnya dari streetwear. Itu salah satunya yang terbesar dan itu yang menurut gue nggak ada di yang lain adalah itu ya. Storytellingnya, informasi dari mana, banyak story yang diungkapin dan yang bisa kita ngeliat banget sekarang adalah lu nyadar gak sih kalau bahwa semua brand-brand high fashion trennya adalah mereka sekarang nge-hire creative director dengan background streetwear ke brandnya. Dan itu dilakuin kenapa? Karena makin ke sekarang brand-brand ini pun juga ngelihat apa yang relevan.
pembeli-pembeli yang high fashion mungkin ya banyak yang emang gue bisa bilang itu instan gitu. Yes. Lu udah tahu tas ini harga segini, statement, Ya. lu punya duit lu pasti beli ini, beres gitu kan. Cuman trennya berubah kayak tadi ngaruh lagi, trennya tuh sekarang super instan gitu. Oke. Dan mereka ngelihat nih, kalau dengan yang kayak gitu-gitu aja, mereka juga akan nggak relevan lagi di market yang lebih muda. Oke. Tapi mereka ngelihat, kalau gue ngeliat mereka juga kayak ngelihat bahwa wah nih gimana streetwear itu bisa ngebawa story-nya, influence-nya, ada komunikasi yang dibawa tuh yang beda gitu loh dibanding brand-brand yang high fashion sebelumnya. Ya. Makanya pas sekarang kalau ngelihat kayak Nigo sama Kenzo itu dalam satu show ngerubah banget Ya. image-nya Kenzo kayak gimana, terus juga kayak Virgil, terus Givenchy sama desainernya apa? Matthew Williams, Alex, itu benar-benar akhirnya ngasih kayak gimana ya, kayak something yang fresh banget juga ke brandnya. Dan mereka ngelihat kayak value brandnya juga nambah gitu, Ya, lo nggak ya. cuman desain yang mahal dan lain-lain, cuman wah ini ada story lagi, ada something yang dibawa ke situ. Makanya kita bisa ngelihat arahnya lagi ke sana banget sekarang. Oke. Tapi kan tadi Michael juga bilang ya bahwa untuk luxury streetwear itu lebih ke komunitas gitu. You guys are like a community gitu ya. Gue mau bilang a cult lagi, a community gitu. Yang what I was trying to say, pasti ada juga dong orang yang instan yang pengen nempel aja gitu. Oh streetwear lagi hype nih, gue pengen keren, ikut nempel deh. Padahal gue nggak terlalu ngerti dan nggak bisa memahami culture-nya gitu. Ada aja dong pasti. Nah, apa pendapat lo sama orang-orang yang emang cuma nyari hype-nya aja? Kalau gue sih nggak masalah sama sekali ya. The more the merrier aja Yes. gitu ya. Dan itu justru kita harus lihat dari perspektif sebaliknya. Semakin banyak orang yang kayak gitu, mungkin di awal dia gue pengen hype-nya aja. Ya. Tapi setelah itu dia ngerasa kayak tadi yang lu bilang juga kan, Yes. lu ngerasa kayak wah nih oke nih, mau terlalu lebih dalam dong, ada prosesnya gitu kan. Di awal nggak apa dan justru bagus, semakin banyak yang pakai secara bisnis brandnya cuan ya. Terus cara market pun itu menurut gue ya cara yang makin luas gitu. At least dari yang pengen hype dari 100% paling ada ya yang 80-70% Intuit nempel lah ya. Yes. Makanya sekarang kan brand-brand apa namanya acara si event-event streetwear itu tuh rame banget, digilai banget sama anak-anak sekarang karena ya mereka akhirnya pengen ngegali lebih dalam lagi yang awalnya cuman ngambil kartu kredit nyokapnya untuk beli supaya saman sama teman-temannya. Bandel banget loh. Bukan gue, ada anak temen gue. Oke, kita anggap Disuruh saja gue. siapa. Nah, abis itu sekarang jadinya intuit banget ya Mike ya. Karena menurut gue streetwear itu ya it's all about narasi juga sih. Oke. Dimana narasinya itu tuh ya orang akhirnya awalnya ngebeli karena narasi, akhirnya terjerumus karena ya story behind-nya itu seperti apa. Oke. Gitu. Yes, we love stories ya. Stay with us, kita akan gali lagi cerita dari 3 orang tamu-tamu kita yang tiga-tiganya kompakan memutuskan untuk berhenti makan. Sementara gue sibuk ngunyah. Ayo guys, ready for Aku dessert? makan Iya lagi. bener, lupa gue. Aduh itu apa ya? Gue tadi belum nyobain. Ini belum loh. Kalau ditanya, what do you guys think of the future of men's fashion, terutama luxury streetwear di Indonesia? Apa tuh komentarnya? Tara. Soalnya dia yang udah langsung Dia langsung ngawang mikir gitu ya, dia kayaknya. kayak udah punya jawabannya ya. Dia udah penasaran. Tara, Oke, ya aku minum dulu. Jawab dulu dong. kan persiapan. Iya, benar. Sebenarnya gini, kalau dibilang luxury streetwear itu tuh udah di Indonesia tuh udah ada dari beberapa tahun yang lalu. Dan itu tuh dilakukan oleh Michael juga. Ya, Bisa aja lu. yes, makanya Biarin lo. Penjilat lo. Mentang-mentang orangnya ada lo. Bener, tanya aja coba sama kreatifnya. Oh. Ini yang dilakukan sama Michael. Michael tuh lu punya termasuk brand salah satu pleasure. yang memperkenalkan culture itu di kita gitu ya. Jadi Michael itu pernah bikin namanya brand Pleasures. Itu tuh udah ada di Dover Street Market. Dan itu tuh dilakukan oleh anak-anak Indo. Timnya pertemanan Michael juga. Dan sebenarnya banyak banget mungkin anak-anak Jakarta nih yang kalau udah intuit streetwear banget tahu Mamat ini adalah God of the Virgil of Jakarta nih Mamat. God, I'm sitting so close. Dia Gue Mamat aja ini langsung kagum banget gitu langsung. Wah. Mamat ini yang bisa bikin yang selalu membawa hype Indonesia bisa keluar bahkan dari luar ke Indonesia itu tuh dibawa semua sama Mamat. Jadi makanya sebenarnya seru juga kalau kita ngobrol kayak gini emang udah sama ahlinya langsung. Ya. Jadi kalau dibilang bakalan ada nggak akan ada sekali. Oke. Gitu. Mungkin sekarang hanya beberapa orang bisa kita bilang orang-orang yang niche yang emang into streetwear banget
yang tahu brand-brand yang dilakukan oleh Mamat gitu kayak Zodiac segala macam itu tuh kan udah mulai naik Running tuh. bright. Ini kan jadi promo masing-masing ini. Nggak, Tapi nggak. kelihatan kan dari jawabannya kan. Mereka bener-bener tahu banget kan gitu. Kelihatan Nggak, banget ya. Sementara nggak, gue tuh waktu bongkar Instagramnya dia yang gue inget, wah dia punya pizza, punya bakmi gitu. Beda ya, perut yang gue urusin. Oh my God. Tapi lu Nah, nggak gue tahu kan juga. kalau Mamat ini juga berteman dengan beberapa desainer-desainer yang ada di Jepang. Jadi Kok jadi promosi saling gua? ini. Wako Maria. Merah Wako lagi Maria ya. tadi. Guilty Jadi Parties. maksud gue ya dari situ tuh akhirnya pintu buat kita juga untuk wah ternyata bisa juga Ya, ya, ya. kenapa kita nggak bisa, karena setahu kita kan juga banyak juga desainer luar yang emang stay di Indonesia kayak Marjan Pejoski, kayak Johnny Kota, semuanya ada di Indonesia juga dan mereka produce juga di kita. Dan gimana caranya, gue rasa sih pasti akan ada streetwear Indonesia yang nyampe ke sana Oke. gitu. Mike, aku pengen tahu nih karena tadi Tara menarik tuh apa yang Tara bilang. Makan dulu. Apa dong? Mau apa dong? Gue takut nyuekin tamu-tamu gue nih. Gak apa-apa. Marah lo. Aduh maaf ya. Nih aku melayani Ayo suami lagi. suami. Aku baru Anda nyadar dengan gitu. baik, Iya, iya. ya. Lo menyimak terus pokoknya granyos mulut Ih, gua nggak nggak berhenti apa-apa. gitu. Abis ini lu. Nggak apa-apa. Apa tadi ya? Oh iya, apa yang menurut lu berubah dari hidup lo semenjak lu kenal this culture luxury streetwear? Kan tadi lu bilang you fell in love with the stories. Ya. How does it impact your life? Banyak banget ya, banyak banget. Dari hal-hal apa yang gue suka, terus kayak menurut gue itu sebanyak itu karena bisa dibilang ya gue sekarang tempat gue kerja, apa yang gue lakuin semua ya berhubungan banget sama itu. Jadi bisa dibilang itu benar-benar dari gue into sampai gue, misalnya dari gue beres kuliah, dari kuliah sampai beres kuliah sampai sekarang, yang gue kerjain ya emang yang berhubungan sama itu. Jadi benar-benar istilahnya ya bisa dibilang ya kayak udah salah satu ada di jalan hidup gue kayak gitu loh. Oke. Dan yang paling menarik kayak Tara tadi bilang juga gitu kayak yang ngaruh banget adalah gimana ngaruh ke vision gua gitu ya. Karena kayak kita ngomongin streetwear gitu. Brand orang tahu ya kayak brand-brand luar dan lain-lain. Cuman justru yang paling menarik di sini adalah brand-brand streetwear Indonesia itu yang lagi dilihat banget sama dunia luar. Banyak banget di sini yang udah nembus masuk ke luar ataupun kolaborasi sama brand luar. Dan yang menarik adalah gue juga waktu itu penasaran kenapa sih mereka bisa sampai ngeliat kayak Indonesia gitu kan. Karena bisa dibilang ya menarik aja karena ini di Southeast Asia, terus tiba-tiba lu punya banyak banget brand di sini yang sangat-sangat potensial dengan kualitas grafis yang oke, kualitas produk yang oke, story-nya juga ada dan outputnya tuh beda-beda banget gitu loh. Dan itu ada di Indonesia gitu. Gue bisa bilang kayak mungkin di Southeast Asia kita nomor 1 sekarang. Dan yang paling menarik juga adalah gimana market mudanya ya. Di sini mereka sangat-sangat into banget dan terus menghargai juga, mereka belajar juga. Jadi menurut gue future-nya itu makin masih panjang. Maksudnya jelas banget dan mereka the future gitu. Kalau gitu apa mungkin insight yang teman-teman bisa kasih kepada luxury streetwear lokal supaya mereka mempersiapkan diri lah seperti yang tadi lu bilang kan sebetulnya masa depannya masih panjang nih. Brand-brand kita creativity wise ada gitu ya. Apa nih yang mesti mereka persiapkan? Kalau dari gue sih paling penting adalah mereka siapin konsep dan mereka ngeset DNA brandnya itu kayak gimana. Itu paling penting karena gini, bisa dibilang sekarang kan lagi bener-bener banyak banget, apalagi lu jualan mulai dari sosial Instagram, punya website sendiri, dijual di toko-toko, terus ataupun kayak e-commerce, marketplace dan lain-lain itu banyak banget. Ada pro and cons-nya gitu loh. Secara quantity emang kita banyak banget, tapi secara quality juga banyak yang istilahnya orang Indonesia tuh latah. Kita tuh lagi tren, ya. langsung. Apa, nanti nggak lama. Gitu loh. Yang di sini yang gue harus bilang bahwa brand-brand baru itu bahwa mereka harus siapin kayak konsep dan DNA brand itu kayak gimana. Karena lo untuk copy sesuatu dan lo bikin itu gampang banget, 10 menit beres gitu. Tapi gini, tren itu dan yang kelemahannya adalah market muda ini mereka suka banget something yang sangat-sangat instan.
Ya. cepet banget. Padahal lu nge-develop brand pasti butuh waktu gitu kan. Ya. Lu tell the story-nya tuh butuh waktu juga gitu. Nah, di saat lu punya DNA dan lu punya story brandnya, lu punya konsep yang kuat, itu di saat tren berubah, lu nggak akan kehilangan arah gitu. Dan nggak akan kaget. Ya, lu nggak kaget, lu nggak akan bakal, waduh udah nggak zaman lagi nih kayak gini. Tapi lu bisa relevan, lu bisa adaptasi sama tren yang baru kayak gimana. Itu pentingnya, itu ibarat kata kayak gimana lu bisa untuk lu punya pegangan lah buat tuh ke depannya kira-kira kayak gimana gitu sih. Itu yang penting banget, dan di sini menurut gua nggak semuanya melihat ke situ ya. Ya. Kayak banyak yang oke instan, oke bikin ini ya udahlah cepet, easy money, cuan, bikin. Habis itu hilang. Iya, tapi sayang banget gitu, maksudnya kan ini kan Potensinya padahal bener itu dia. Gitu. Karena instan yang dimaksud Mamat mungkin dimaksud Michael mungkin kayak lagi hype. Mamat mau Michael jadi. Panggilannya Mamat, Mbak. Oke, tapi tadi Michael lagi lo baru. Michael deh kalau gitu Iya, deh. iya. Yang dibilang Michael benar karena ketika udah 1A bikin tis yang mungkin monokrom semuanya atau mungkin bikin tote bag yang macam-macam semuanya bikin itu. Tapi mereka tuh nggak mencintai prosesnya. Sedangkan kan bikin brand itu kayak ya menciptakan Beyonce kan nggak bisa sebesar ini cuman 10 tahun, dia butuh 30 tahun bahkan. Jadi aku pernah punya beberapa teman-teman yang bilang paling susah bikin brand apalagi streetwear itu tuh atau brand aja lah adalah lu harus keep up terus. Karena kan kita mass production, kita apalagi lu jualannya ya banyak sekali scale up-nya. Nah, gimana caranya memelihara itu tuh brand tetap ada tuh sulit karena biasanya paling cuma 3 tahun, 4 tahun. Lewat dari 10 tahun ya it's a brand menurut gua. Oke, iya. Betul, keren banget ya. Dia ngomong gini tuh gue jadi pengen beli Shining Bright tau gak lo gara-gara lo ngomong. Ternyata oke ya lo tuh ya. Alhamdulillah. Insightful ya. Iya ternyata oke. Ada belajar. Halus dia halus. Iya halus. Halus Gue gitu. langsung tiba-tiba gue pengen beli ya jadinya ya. Ntar gue liat Instagramnya ntar gue. Tapi kalau buat teman-teman nih nggak cuman ada beberapa brand-brand yang akhirnya udah keluar bahkan udah besar di luar kayak salah satu pertemanannya Michael Devastate sampai akhirnya dipakai BTS. Jadi kan menurut gua kan itu kan suatu achievement yang luar biasa banget kan. Nah terus ada beberapa brand-brand yang nggak tahu ya ada di Bali semuanya akhirnya udah nyampe ke at least kayak waktu itu Rihanna bikin kacamata udah Farhani bikin kacamata dipakai sama Rihanna. Jadi maksud gua banyak banget nih. Ya balik lagi kalau lu mau bikin brand turuti kata mama. Turuti kata Mamat tapi Baik. Dan Mamat membuka kelas secara online. Dia yang murah sekali. Ya. Berapa Mat? Kebetulan bulan ini ada promonya. But that is a very good idea loh, Mat. Mat lagi Bikin ala bisnis. Iya kan? Ruang guru, ayo. Ruang guru. Oke, terakhir mungkin kita pengen tahu apa brand incaran dari masing-masing nih yang saat ini sedang ada di top of mind gitu. Yes. Wah gue banyak ya. Kalau Satu. gue, Mana? ini tuh gue tuh lagi kangen ke Gue banyak ya. Lu kayak tadi ngomong kayaknya gue gak boleh belanja sama gue. Iya, Tapi banyak banget tapi sih. kan gue selalu punya cara buat ngumpet dari bini gue gitu loh. Banyak Gua tipoannya juga karena berarti selama 2 tahun ini kita nggak kemana-mana kan semua orang banyak kangen ya. Banyak kangen untuk belanja di mana gitu. Apalagi kayak misalnya Jepang gitu. Terus apa ya, gue pengen lagi lihat kayak ke toko Fishfilm gitu, gue pengen liatin lagi. Terus sekarang banyak brand-brand Jepang yang baru yang selama ini gue cuman kenalnya dari sosial media. Terus yang suatu saat kalau ini gue akan ke tokonya banyak brand Jepang kayak terakhir gue lihat apa ya, Daiwa Pier. Ya itu gue lagi suka. Itu sebenarnya brand buat orang mancing gitu, tapi lucu menurut gue. Jadi kayak nanti gue akan kesana deh, kalau udah punya kesempatannya. Terus brand ya banyak ya. Satu aja cukup. Experience tokonya itu justru ya. Iya, karena gue tuh suka experience itunya tuh, datang ke tokonya, terus apa ya itu Getting tuh. the whole vibe. Iya, gitu yang mau ya. Tapi sekarang lu kan ngelihat dari internet semua gitu. Iya. Dan lu bisa akses semua gambarnya gitu. Bener. Akhirnya jadi kayak, terus lu tahu kalau kesini juga mau ngirim kena teksnya berapa. Bener. Dan masih ada yang kurang dari situ, gak tahu ya, harus ke sana gitu loh. Iya benar. Nggak ada deh yang mengalahkan Brick and Mortar punya experience ya. Oke, brand yang diincar Tara. Gua kalau sekarang tuh apapun yang dikeluarin sama Nigo tuh gue lagi pengen banget. Oh, dia, Gue tadi. nggak ngerti, mungkin gara-gara udah ngedip aja sama si Nigo jadi pengen mempunyai. Makanya gue
gimana caranya berusaha walaupun hilang-hilangan semua tiba-tiba ya. Itu sih, itu aja sih Gue pengen ngubek-ngubek thrift shop lagi gitu ya, itu kapan Nah, gitu ya. itu dia tuh. Nih dapetnya di thrift shop. Ini juga thrift shop. Oh iya, thrift shop di mana Jepang? Ini di Kichijoji. I see. Collapse Supreme sama Comme des Garçons, terus tiba-tiba ada dengan harga yang sangat terjangkau menurut gua di thrift shop, jadi ya Dijual nggak, Pak? enggak dong. Kan belum dibuka, jadi ntar gue nyari lagi gimana. Takutnya kan kalau semua orang udah pakai lu. Iya benar-benar. Taran ref. Tapi kan lagi nggak ada, jadi masih gue pakai. Oke, Michael. Gue sama kayak Ringo sih. Oke. Bener-bener kayak justru kalau lagi ngincer apa bisa dibilang kalau kayak sekarang tuh lumayan nggak ada ya. Karena gini, kenapa nggak ada? Soalnya menurut gue kayak lu ngeliat terus belinya juga susah gitu. Udah nggak kepikir ke situ jadinya. Udah 2 tahun gitu kan bisa ngapa-ngapain. Tapi justru lebih kayak wah kangen ke Jepang terus Ngubek-ngubeknya, experience huntingnya. Iya, kayak lu ngeliat nih baju kan kita pakai ya. Lu meskipun gimana pun itu lookbooknya, itu campaignnya kayak gimana gilanya, tetap aja experience lu megang bahannya langsung dan nyobain itu yang benar-benar menurut gua sekarang jadi kayak something yang Langka. wow banget. Kayak gitu. Yes. Sedangkan kayak kalau ngelihat ya udah, dan banyak banget juga gitu sekarang kayak akhirnya baru ngeliat yang ini bagus, itu bagus, ini bagus, itu bagus. Kalau lihat semuanya bagus nanti kayak yang bapak yang di sini. Enggak, Pak, saya pinjol. Saya pinjol. Iya, pengalaman 2 dimensi itu nggak semenarik itu ya. Iya, susah juga mau gimanain juga. Ya kayak belanja online aja gitu. Kadang-kadang sih emang sih ya udahlah, udah kepepet pengen banget gitu. Ya mau apa ditutup mata gitu. Pas di datengin tukang pos gitu kayak teksnya. Tapi tapi itu tadi tetap pas nyampe kadang-kadang tuh ya udah serunya pas wah belanja pas nyampe oke gini. Tapi pas lu kali ke sana ya kan. Nanti Priceless-nya di situ langsung cobain. Pulang ke hotel langsung pakai ya Tara. Kasih foto di kasih makan konten. Kayaknya hal pertama yang akan mereka lakukan begitu everything settle down, pasti udah pergi deh jalan-jalan. Cabut. Ya kalau jalan-jalan iya. Yes. Oke, thank you boys. It's been very insightful. Terima kasih dan terima kita juga di sini. Iya, semoga makanannya cukup berkenan. Sangat berkesan makanannya buat gue. Enak banget. Nah, Ini ya. ada beberapa yang masih ada, boleh dibungkus kah ini? Boleh, nanti kita mintain box dari Sudah Stada ya. Berarti next ketemu ngobrol di tempat lo kali kita makan pizza. Nah, Bye everyone, sehat-sehat selalu ya. Thank you for watching. Bye.